Saya punya cerita, adik saya mengalami kecelakaan tunggal di kawasan industri, melihat sosok yang tak kasat mata. Menarik. Tahan lu, Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Jagat Pasundan 19. Kali ini kita kedatangan narasumber yang letaknya tidak jauh dari basecamp kami. Kita langsung aja perkenalkan dengan teh siapa ini? Dede Teh sama Dede. Dede Teh Dede dari Purwasari. dari Purwasari. Sahabat Jagat, kali ini kita menampilkan sesuatu yang berbeda dari biasanya. Mau tahu lagi kelanjutannya, kita tunggu dulu nih kisi-kisi dari Teh Dede. Gimana Teh Dede? Kisi-kisinya aja dulu deh Teh Dede. Saya punya cerita, adik saya mengalami kecelakaan tunggal di kawasan industri, melihat sosok yang tak kasat mata. Menarik. Tahan lu Teh Dede. Mau tahu kelanjutannya? Tetap di Kismis Kisah Misteri. Ini Teh Dede, awal mula ceritanya itu seperti apa sih? Awal mula ceritanya tuh adik saya perempuan dua-duanya semua pergi main gitu ya, main ke kawasan itu. Terus dia melihat sosok perempuan cantik. Udah gitu si sosok perempuan itu masuk ke pohon sebelum mengalami kecelakaan tunggal lah, gitu. Udah gitu motornya tuh terus ke arah si perempuan itu. Ketarik gitu. Iya, ketarik gitu. Terus udah gitu ya mengalami kecelakaan tunggal sampai semuanya gitu parah. Berapa orang itu? Dua orang? Dua orang, adik saya semua perempuan. Terus setelah kecelakaan banyak setelah melihat terus dibawa ke rumah sakit. Nah setelah itu kejadian-kejadian lagi. Ada kejadian. Pas kejadian itu kakak saya bawa baju yang bekas darah itu ke rumah. Di situ ada, saya belum ke rumah sakit gitu. Ada kejadian malamnya, ya ketawa-ketawa gitu, kayak ituin ketok-ketok pintu, ketawa ya kayak gitulah. Udah gitu di rumah sakit juga sama. Di rumah sakit juga sama. Jadi kejadian itu tidak maksudnya tidak hanya sekali pada saat kecelakaan aja. Enggak. Terus berlanjut. Terus sampai pulang. Di rumah sakit itu sendiri kejadian janggalnya seperti kejadian apa? Di rumah sakit tuh waktu saya di situ sama ponakan saudara perempuan itu lagi diem di luar, gitu. Terus ada sebuah kamar kosong gitu ya, kamar kosong. Saya di belakangnya, itu saudara saya sama keponakan saya di depan itu. Ya saya kira gitu orang, tapi mereka lihatnya bukan, katanya gitu. Jadi lari lah dia, kalau saya mah enggak, duduk aja di situ gitu. Kan itu mah orang. Iya, gak mungkin gitu, kayaknya orang. Pas sudah diceritain, itu yang nongol kepalanya di atas bukan di bawah, baru saya juga kabur, takut. Maksudnya jadi kepalanya yang nongol tuh bukan di atas jendela, tapi bukan di bawah jendela, tapi di atas. Yang berarti nongolnya berarti tinggi. Iya, bukan. Jadi nongol kepalanya aja. Oh. Gitu. Ya. Sama rambutnya. Jadi di atas jendela. Oh, bukan di bawah. Bukan. Kalau oke, saya baru ngerti. Iya, gitu. Keponakan lihat gitu. Katanya banyak juga kejadian selama beberapa hari sih di rumah sakit kan.
Di rumah sakit 3 hari. Nah, selama 3 hari itu ada banyak kejadian Banyak. selain itu juga Itu banyak. mama saya. Oh. Mama saya mengalami itu. Katanya di pinggir mama, sebelah mama gitu. Ya gitulah. Banyak sekali kejadian kejanggalan. Contohnya nih, contohnya seperti apa gitu kan? Contohnya ya kayak dia tuh ngebelakangin gitu, Pak. Kelihatannya rambutnya aja gitu. Panjang banget. Udah gitu kata mama tuh pergi ke atas. Katanya langsung pergi ke atas. pergi ke atas. Jadi rambutnya itu terurai. Jadi selama kejadian itu Banyak kejadian diganggu, nggak cuma sebelum kecelakaan aja itu jadi. Bukan. Jadi terus setelah kecelakaan itu banyak kejanggalan, iya. Okay. Banyak banget. Itu terus aja menghantui dianya. Terus datang, iya. Itu. Iya, si makhluknya itu terus datang. Ada sesuatu apa, ada yang dia mau omongin atau gimana itu? Dia tuh pengennya cuman pengen bawa itu aja. Yang korban kecelakaan itu. Pengen jadi temen katanya dia. Buat tempat di situ. Nah, setelah di rumah sakit itu selama 3 hari adik pulang ya. Adik pulang. Ada selama di rumah ada kejadian lagi nggak? Banyak. Jadi kesurupan. Pas pulang tuh pas maghrib dari rumah sakit tuh jam 6 maghrib. Terus pas udah pulang nyampe rumah, saya kira tuh menghembuskan napas gitu ya. Nggak tahu gitu. Wah kayaknya ini mau ini gitu. Nggak ada. Taunya ya kunti merah itu yang masuk ke raganya adik saya, iya. Yang masuk ke adik saya sampai brutal gitu. Sampai brutal. Iya. Walaupun sakit tuh dia nggak kerasa, saking ininya gitu. Ya Sobat, lumayan seram juga nih ceritanya. Cukup merinding. Nah terus setelah kemasukan itu berapa lama kejadiannya? Termasuk kejadian keserupannya itu? Lama sih. Lama. Enggak berapa jam, ada apakah seharian full apa? Enggak, cuman sejam, Cuman keburu sama Ua gitu, udah diituin. Cuman masuk lagi. Oh, terus masuk. Masuk lagi, terus udah gitu pergi. Ada yang dahan-dahan gitu tuh, daun ya. Dia kesana. Ya gitu aja, takut. Nampak atau enggak itu? Ya kalau itu nampak sih, yang di dalam tuh nampak katanya. Saya kan di luar. Jadi saya nunggunya di luar. Pada saat di dalam itu nampak. Kata Uwa. Ngeri juga kawan-kawan. Ya kalau saya tuh kelihatan jelasnya itu dari dahan pohon gitu. Kalau angin kan semua ya. Ya. Ini mah enggak, satu dahan aja bergoyang gitu terus sama dia. Terus sampai kejadian terus berlanjut nggak? Terus apa? Berlanjut, Pak. Itu nggak berhenti? Enggak. Kan itu kan sudah istilahnya udah dikeluarin ya sama Uwa tadi ya kan, udah dikeluarin. Apakah itu udah keluar aja? Enggak. Itu kan selesai jam 9. Jam 1 dia masuk lagi. Mulai lagi. Kejadian lagi. Mulai lagi, dia tetap pengen bawa itu adik saya yang itu. Oh, dia pengen bawa. Jam 1 yang mulai lagi kayak gitu. Terus sampai. Nah, untuk sampai sembuhnya terus? Ya sembuhnya tuh pas azan subuh, Azan subuh ya. Dia nggak masuk lagi. Azan subuh. Nah setelah itu besoknya atau paginya itu kejadian lagi nggak? Ada 3 hari dia datang lagi. 3 hari datang lagi. Terus ngucapin dengan yang sama, pengen bawa terus. Oke, santai deh. Nih menurut Kang Indra, penerawangan Kang Indra itu sosok itu apa memang dia ada istilah tumbal atau memang penghuni di sana yang ingin
mempunyai teman kan, istilahnya kalau kata orang gitu kan. Menurut Kang Indra sendiri seperti apa penglihatan dari cerita Teh Dede ini? Oke, mungkin kita masuk ke pembahasan dulu ya. Ya. Sebelumnya saya mau disclaimer dulu. Takutnya setiap orang kan beda-beda penerawangannya gitu ya. Betul. Ya, ada yang versi si A seperti ini, versi si B seperti ini gitu kan. Saya mau disclaimer dulu bahwa ini hasil penerawangan saya gitu. Iya. Selebihnya kalau itu salah atau berbeda, ya itu masing-masing aja gitu kan. Ya, betul. Oke, kita mulai dari pas kecelakaan ya. Dari pas kecelakaan mungkin ada sesosok makhluk kan ya, seperti wanita gitu kan. Wanita lewat ya? Ya, wanita. Wanita lewat dan dia masuk ke pohon katanya kan gitu. Masuk. Nah, menurut sebentar saya jadi sebenarnya wanita itu memang sudah ada di tempat itu sudah lama. Sudah ada ratusan tahun juga di situ dia, dan terus di situ pernah kejadian lagi sebelum kecelakaan ada kejadian ya. Iya, Dan ada. memang itu di tempat itu sampai merenggut nyawa. Ada ya. Sebelum kejadian adik saya itu ada yang meninggal sampai ya. Ya saya melihatnya seperti itu. Sama itu juga kecelakaan tunggal kalau yang saya lihat dari sini. Dan parah. Karena di gimana ya? Yang di itu tuh bagian ini. Iya, bagian situ ya. Bagian sini ya. Oke. Ya. Jadi memang di situ bukan tunggal. Bukan meminta sesuatu yang cuma dia memang gini ya. Jin itu kan sifatnya jahil ya. Nah, itu pengen apa ya? Mempunyai teman gitu. Mempunyai teman ya dalam artian teman di sini tuh bukan rohnya dia gitu. Iya. Tetapi jin korinnya. Ya. Jin korin kan yang dari kita lahir sampai meninggal ada gitu, mendampingi kita gitu. Nah, jadi si jin korin ini nanti bisa menemani di situ gitu. Jadi adalah di situ menemani si makhluk ini, karena dia di situ memang sendiri ya. Situ tuh si makhluk itu tuh ada satu makhluk, cuma di daerah situ aja sih yang apa namanya dikuasai sama dia, si makhluk itu. Dan juga mungkin karena si adiknya ya tadi dia. Adik saya. Jadi ini mungkin karena sempat berdoa, mengucapkan bismillah sebelum berangkat, jadi masih terlindungi kan. Segitu masih terlindungi, walaupun si itu udah keseret tadi kata tadi ya. Itu udah keseret, itu masih terlindungi karena kan gini ya. Ada satu doa juga sebelum keberangkatan tuh, ada doa-doa yang dikhususkan gitu supaya dilindungi. Nah itu kan menurut saya ya, kalau ini belum lengkap lah gitu ya. Jadi masih terlindungi lah segitu, meskipun fresh juga di situ, kecelakaan di situ gitu. Dan karena dia merasa si korban ini tidak meninggal gitu, dia terus menghantui, dia terus datang ke tempat dia kejar sampai dia korban itu, karena dia suka nih sama
si Adiknya adiknya, Adek ya saya. si adiknya tuh suka gitu. Ada ketertarikan yang ini pantas nih jadi teman gua. Kayak nggak mau dilepas gitu ya. Iya, ini pantas nih, ini satu tipe nih, satu tipe, gitu. Kalau menurut penalaran saya seperti itu ya Kang ya. Yang saya lihat juga di situ sepi juga, lagi sepi. Nanti bisa dikatakan angker juga ya Kang ya. Sebenarnya sih kalau angker ya Enggak begitu angker, tempatnya tuh cuma di situ ada pohon lumayan agak gede ya. Itu rumahnya, kalau rumahnya itu. Jadi kalau urusan mati kan ada yang ngatur ya. yang ngaturnya, cuma ya bagaimana cara proses kematian itu gitu. Cuma mungkin di sini belum waktunya aja lah, Iya, betul, belum waktunya untuk ya, alhamdulillah gitu kan, terselamatkan dari itu gitu. Ya cuma sampai sekarang juga, sampai sekarang tuh masih ada gitu. Maksud ada tuh sesekali dia suka ke rumah. Termasuk sering ada terus teh sampai sekarang teh, maksudnya dari kejadian sampai kejadian sampai dari itu sembuh sampai sekarang tuh masih sering ada kejadian aneh. Sering ada di situ, di kejadian. rumah tuh. Iya di rumah, cuman nggak terlalu sering aja gitu. Kayak ada yang bau anyir gitu, kayak gitu. Iya kayak bau darah gitu. Sering itu. Jadi itu semenjak itu Kang, semenjak kejadian itu teh dia ke rumah, dia sering terus mampir. Nggak sering sih sebenarnya, cuma satu. Iya, cuman beberapa kali ya. Jadi waktu-waktu tertentu dia hadir ke situ. Dengan maksud tujuan yang sama. Ya, karena dia tuh dulunya gitu ya, kita flashback ke belakang. Oke. Kita tes ke belakang, itu juga si wanita tersebut tuh kecelakaan juga Di situ. Dulu tuh masih sepi di situ, belum seperti sebelum ada pabrik belum. Masih proses pembangunan, masih proses pembangunan. Di situ ada satu wanita kecelakaan di situ, bukan kecelakaan motor ya. Jadi ada satu tragedi lah yang mungkin kita nggak bisa diceritakan ya. Itu mah tulisan. Ada satu tragedi di situ sampai si wanita itu kehilangan nyawanya di tempat itu. Jadi dia tuh merasa karena dia sendiri di situ, merasa kesepian. Bukan rohnya ya, tapi jin korinnya. Jin korinnya itu merasa kesepian di situ dan ingin mempunyai teman perempuan. Kenapa perempuan? Karena di suatu tragedi tersebut ada saksi, sebenarnya ada saksi wanita, cuma dia tidak mau menceritakan. Jadi pada saat kejadian tersebut awalnya, pada saat dia masih hidup, ada seseorang yang lihat. Dia meminta bantuan kepada wanita itu, tapi mungkin karena takut atau apa ya, si wanita tersebut malah pergi kabur. Makanya jadi yang sering kejadian itu wanita dan ya kebanyakan wanita, cuma yang cowoknya juga ada. Cuma yang lebih sering wanita. Jadi cowoknya juga karena merasa dendam ke seorang sosok laki-laki yang udahlah nggak salah itulah ya. Tahu lah semua orang juga. Makanya di situ disebutkan kunti merah ya.
dia punya Dendam. rasa dendam yang sangat sangat tinggi gitu. Seperti itu sih Kang, kalau misalnya dilihat dari pengalaman saya gitu. Untuk saat ini dari segitu itu yang mengganggu ke rumahnya itu kan, apakah mungkin dari sosok itu, apakah ada yang lain gitu? Apa mungkin terus-terusan si itu terus datang ke sana terus gitu kan? Jadi sebenarnya ini baru tadi ya. Di situ juga ada satu bentrokan ya di rumah. Sekarang udah selesai ya? Udah. Ada satu bentrokan antara si makhluk, sebut saja si merah ya, dengan yang penjaga di rumah ini. Jadi gimana ya? Sosok si merah ini datang ketika si penjaga ini Nggak ada. Nah, Lagi keluar, lagi pergi ya. ketika ada tuh satu bentrokan tuh sering terjadi di situ. Makanya suka ada seperti apa, pukulan atau benda apa yang jatuh gitu. Pernah ada nggak kayak gitu? Sering, A. Sering ya? Iya. Yaitu bentrokan kan. Jadi semacam apa ya? Kalau di kita mah gerelut lah gitu. Iya. Kayak Berantem. kayak pasir gimana sih kalau ini gitu. Pasir dibuang ke atap. Ke atas. Itu gitu. sering itu Sering. kejadian teh. Semenjak kejadian itu juga sering banyak itu ada yang ketawa gitu di depan pintu. Itu yang itunya bau anyir. Sering itu kayak anyir darah gitu. Iya. Sering itu. Kalau di ini ya, kita Semenjak kejadian itu. Kita lihat fisiknya, maaf ya, muka ini udah hancur karena hantaman benda-benda ini hancur sehingga mengeluarkan darah. Itu yang menyebabkan bau. Matanya sudah keluar. Dan dia punya luka juga di darah ini belakang. Karena yang dihabis itu sebelah kanan. Yang parah gitu ya. Itu sih yang dilihat saya. Makhluknya ada. Oke. Jadi dia tidak mau disebutkan lebih lanjut ciri-cirinya. Terus tadi deh ada kejadian lagi nanti bisa tanyakan mungkin Kang Indra, mau kita ya Teh Dede sendiri gimana nih, mau nanya seperti apa gitu ke Kang Indra. Ya. Mau nanya ya ituin gitu, percis saudara saya yang nyembuhin adik saya itu bilangnya gitu. Sama saudara. Sama Ya, semua. sama. Bahkan kata dia udah balik lagi aja ke tempat kejadian, ambil air biar si kuntinya itu pergi, kunti merahnya itu diituin katanya. Iya, disiramin gitu. Air itu ya. Balik lagi aja ke sana gitu. Karena dia gak mau pergi. Ya kejadian yang diceritain itu sama. Soalnya ya yang dilihat dari sisi penerawangan saya seperti itu, jalurnya gitu. Jalurnya ya antara si makhluk ini ya seperti itu dari dulu juga. Saudara saya bilangnya gitu, Jadi itu pertamanya itu yang kunti merah itu kejadiannya sama, kecelakaan di situ.
Mas dia juga ke mana yang nyebut Iya, iya. cerita. Iya, bilangnya gitu. Iya. Sama, A. Sama persis sama. Makanya kok sama gitu. Sama Kang Indra Gitu, ceritanya. iya, gitu. Oh, Iya, emang gitu, A. sama, ya. Iya, kejadiannya dia gitu. Ada cewek gitu. Iya. Cuman cara ngobatin biar dia perginya itu pakai air ke sana. Kembali lagi ke tempat kejadian. Setelah menurut itu versi Kang Indra supaya baru. dia tidak datang gitu. Iya, katanya. Gimana nih menurut Kang Kalau Indra? menurut versi saya Versi ya, ini kan. tanpa terus bersinggungan dengan pihaknya dia gitu ya. Ini mah versi saya. Gitu. Iya. Sebenarnya kalau misalnya mau untuk mengusir seperti itu ya dengan bacaan Al-Quran aja sebenarnya cukup seperti itu. Cuma kan ada di sini yang tradisi seperti itu. Kalau misalnya mau dicoba ya silahkan dicoba gitu. Kalau menurut saya ya dengan membaca Al-Quran saja dia sudah mental gitu, sudah nggak bakal balik lagi gitu. Dengan istilahnya dengan adanya ayat suci di sana sama saja meruqyah isi rumahnya gitu. Seperti itu sih. Kalau menurut saya. Tapi kalau misalnya mau melakukan yang seperti Uanya sampaikan, coba dulu aja, apa-apa. Sama aja ya, sama baik ya, yang penting kan baik semuanya. Yang penting kita di sini mencari amannya aja gitu ya, supaya nggak mengganggu gitu ya. Gitu sih. Ada lagi teh gimana ceritanya, lanjutin atau ada lagi kelanjutannya gitu, ceritanya gimana? Udah gitu aja. Oh gitu. Ya sobat jagat, kita sudahi dulu cerita dari Dede ini dan hasil penerawangan Kang Indra dengan buahnya Dede hampir sama ya, alhamdulillah. Tapi kita tidak menyimpang, alhamdulillah sama. Sobat jagat, jangan lupa subscribe, like dan komen banyak-banyaknya. Jagat Pasundan 11, Jagat Pasundan 19. Dari saya Teguh dan Kang Indra undur diri. Dede undur diri. Terima kasih Dede sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.